Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, khususnya dari manajemen, saya akan memanfaatkan waktu yang tidak terlalu lama untuk menjelaskan tentang surah Al-Fatihah ini. Kita berharap penjelasan tentang surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu lebih ceria, lebih senang menjalani hidup ini. Yang kedua, lebih mulia, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, imannya lebih meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini surah yang pertama kali turun dalam satu surat penuh. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat yang pertama kali turun, tapi tidak satu paket surat. Yang kedua, inilah surat yang disebut oleh Nabi yang teragung dari seluruh surat, dan isinya tidak bisa disandingkan dengan seluruh ayat dalam Al-Quran dan juga di dalam Taurat, Zabur, Injil. Inilah surat yang paling banyak namanya, paling banyak nama. Kalau dalam surat-surat yang lain itu surat Mukmin, surat Ghafir, Quran kita yang ada di sana itu kadang-kadang surat 40 itu ada yang cetakan namanya surat Ghafir, tapi cetakan lain namanya surat Mukmin. Surat At-Taubah itu surat, kadang-kadang disebut surat Al-Baroah. Ini harus kita ketahui supaya nanti tidak nyalakan Quran. Ini Quran palsu ini. Biasanya di rumah saya itu surat 40 itu surat Mukmin, kok ini surat Ghafir, ini palsu ini. Ngotot. Ini ngotot yang menunjukkan kebodohannya. Nah, itu ngotot tapi menunjukkan kebodohannya. Nah, nama surat itu semakin baik, semakin banyak, semakin menunjukkan kehebatan surat itu. Sama dengan bapak lah. Kalau bapak itu disebut kelebihannya banyak, ya berarti menunjukkan bapak itu orang-orang yang pilihan. Dia ini cekatan. Jadi orang kadang-kadang menyebut dia cekatan, dia jenius, dia memiliki ketajaman analisis, dia jujur. Semakin banyak nama, semakin tinggilah kemuliaan orang itu. Siang ini saya akan berbicara Fatihah yang namanya banyak, dengan harapan Bapak Ibu tidak hanya terkenal orang dermawan, tapi terkenal sebagai orang yang jujur. Tidak hanya terkenal orang yang dermawan dan jujur, tetapi punya komitmen tinggi kepada lembaga, punya kedisiplinan tinggi, punya kreasi-kreasi. Nah gitulah. Nah, Fatihah ini namanya banyak. Satu namanya Ummul Quran, induknya Quran. Coba. Jadi di antara 114 surat itu yang paling isinya paling lengkap ya Fatihah. Lalu Fatihah ini dipergunakan untuk baca doa dalam sholat. Dari seluruh doa itu, yang rajanya doa dalam sholat itu ya Fatihah itu. Ummul Quran, induknya Quran. Nah kalau kita ingin tahu potretnya Quran, ya lihatlah surat Al-Fatihah. Isinya apa saja Al-Fatihah itu, mamanya gitu ya. Al-Fatihah itu isinya ya ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak. Berapa persen
dalam Al-Quran itu ayatnya yang mengandung keimanan, berapa persen Quran itu yang ayatnya mengandung ibadah dan syariah, berapa persen ayatnya mengandung akhlak. Lihat saja persentase di dalam surat Al-Fatihah itu. Karena sampai sekarang belum ketemu yang menghitung itu. Saya menulis buku judulnya Mengenal Tuntas Al-Quran. Ini saya tulis di sini ayat tentang keimanan itu 1-4. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu keimanan. 4. Oke. 4 ayat dari 7 itu berarti berapa persen? Ayo Pak, Bapak kan pinter ngitung tuh. 4 Al-Fatihah kan 7 ayat, betul? 7 ayat. Lalu ayat yang bicara keimanan itu 4, berarti berapa persen? Kok cepet saya Pak? 57,1 Pak. Kok cepet saya ya? Berarti saya lebih pinter karena sudah hitung tadi di rumah. Berarti Pak, Quran itu yang bicara keimanan itu terbanyak. Kira-kira berapa? Ya kira-kira gambarnya ini, miniaturnya kan di sini. Lalu yang bicara ibadah, iyyaka na'budu, ibadah itu hanya 1 itu berapa persen dari 7? Cepat saya Pak juga, 14,3. Lalu yang bicara akhlak 2 ayat, ayat 6 dan ayat ke-7 itu sekitar 28,6. Oke. Ini gambaran itu, gambaran. Lalu Quran itu banyak bicara sejarah. Sejarah ada di Fatihah, sejarah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Loh ya Pak. Berikan aku jalan yang menuju surga seperti jalannya orang-orang terdahulu yang sudah ditetapkan sebagai orang baik. Oh, berarti sejarah. Jadi kalau kita baca Fatihah sama dengan kita disuruh buka sejarah, tunjukkan aku jalan yang benar seperti jalan yang benar yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Nah, kita harus buka sejarah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang tidak engkau sukai itu. Siapa saja, buka sejarah. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang sesat-sesat itu. Siapa mereka? Buka sejarah. Ini miniatur. Lalu umpamanya coba dihitung. Ini coba Bapak hitung di dalam Al-Fatihah itu ada ndak ayat yang meminta? Ayo Pak. Ayat yang meminta ada ndak? Ayat berapa Pak? Ayo Pak. Podo-podo poso ya Pak. Oh, iya karena butuh itu tidak meminta Bapak. Ya. Iya karena butuh itu tidak meminta. Itu statement. Statement. Ada yang meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku. Nah, itu 1 saja, Pak. Yang lain tidak meminta loh. Bapak kalau ingin punya akhlak yang baik di mata Allah, ya, sudahlah, meminta itu jangan banyak-banyak. Perbanyak memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim, memuji Allah. Maliki Yaumiddin, memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memuji Allah. Baru
kita ini lebih banyak mana? Meminta atau memuji yang banyak? Yang mana? Meminta. Sekarang harus dibalik. Kalau doa di Arab Saudi itu ya seperti Mahir Mu'aikili itu ya tetap banyak meminta, tetapi awalnya itu pujian-pujian semua itu memuji sampai beberapa menit itu memuji, belum meminta sama sekali, baru kemudian meminta. Mengapa orang yang memuja itu lebih baik daripada orang yang meminta? Bukan tidak boleh loh ya, bukan tidak boleh, jangan salah paham ya. Karena orang memuji itu mengedepankan haknya Allah, tapi kalau kita meminta mengedepankan hak kita, walaupun boleh. Bahkan sampai ada hadis, siapa yang berzikir membaca Quran saking asiknya sampai tidak meminta apa-apa, kata Allah, orang itu akan saya beri lebih banyak daripada seluruh orang yang memiliki 1 juta daftar keinginan. Itu kan hebat. Dan di samping kalau kita ini bahagia ceria, Pak, ceria itu caranya memang puji Tuhan, puji Allah, puji Allah terus. Orang meminta itu kan suatu nolongso, Pak, gitu. Ya Allah, nangis-nangis kan gak bahagia, Pak. Ya Allah, Engkau mau tahu anak saya kecil-kecil, pokoknya gitu. Maka ya Allah, kabulkanlah secepat-cepatnya. Loh, ini kan gak duwe akhlak ini. Kalau bisa ya akhir tahun ini ya Allah. Loh, di deadline bareng kayak SPT ya. Kan itu akhlak loh, akhlak. Jadi Fatihah ini kita bisa jadi orang mulia, Pak, dan kita bahagia. Mengapa kita nggak bahagia? Karena kita kurang yakin. Kita merasa sendiri di dalam hal tertentu, ngatasi masalah itu sendiri. Padahal kita jangan diatasi sendiri. Panggillah Allah, yakinlah bahwa Allah menyertai Anda. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya happy sebab seluruh orang membenci saya, nothing, tidak apa-apa, karena saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Loh, ini kan seneng. Ada peminum ya, peminum yang sudahlah jagonya minum dan dia memang ya ahli di kampung itu. Lalu dia merasa, saya ini sudah sampah, Pak, saya ini sudah sampah, kemanapun pergi saya jelek. Mau tobat pun, Pak, saya ini mau tobat, tato saya kan banyak. Itu kemarin saya masuk masjid sholat Jumat, sandal hilang, kabeh lihat saya, Pak, gitu. Tadi aku mabe ndelok dhek iku mau. Ya iki sing nyolong. Gitu. Saya ini sudah sampah, Pak. Lalu ada ustadz di situ mendatangi rumahnya, membelikan baju, sering ajak makan, ya Pak ya. Apa katanya? Subhanallah Bapak, ternyata masih ada ya orang perhatian pada saya. Nah, ya Pak. Nah, kita juga begitu. Yakinlah bahwa Allah itu menyayangi kita. Baik, Pak. Jadi yang pertama adalah Ummul Quran. Yang kedua As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Fatihah berapa ayat? 7. Kalau tidak 7, gimana? Fatihah itu namanya 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau tidak 7, gimana Pak? Fatihah kan enggak? Ya enggak toh. Loh, Bapak kok ragu toh?
Lah bagaimana Pak imam itu tidak mau baca bismillah? Siapa bilang tidak baca itu? Itu baca tapi pelan toh, berarti tetap 7. Tapi saya beritahu, ada memang faham bahwa bismillah itu tidak masuk Fatihah. Bismillah itu adalah ayat untuk memberikan batas antar surat-surat. Berarti berapa ayatnya? Berapa? 6 apa 7? 7. Dulu pernah saya terangkan di sini. Tetap 7, Pak. Alhamdulillah, nggak pakai bismillah ya. Kalau bismillah pelan memang tidak ada masalah. Hitung ya Bapak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Berapa? 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 7 kan, tetap 7. Nah inilah bedanya orang. Kalau Bapak itu nanti ngerti, ada orang baca Fatihah tidak pakai bismillah, tidak pakai begini, subhanallah, subhanallah, karena paham. Diintip kok adik bismillah pelan-pelan gitu loh. Tapi kok sempat ngintip tuh. Oh, makmum kok sempatnya gitu. Baik Pak ya. As-Sab'ul Mathani. Ada nama Fatihah itu Asy-Syafi. Syafi itu ruqyah. Ruqyah. Untuk pengobatan. Sudah tidak asing lagi lah begitu ya, tidak asing lagi itu. Zaman Nabi ya ada orang yang sekelompok sahabat yang pulang dari perjalanan jauh lapor kepada Nabi, Nabi, saya kemarin tuh melewati sebuah kampung, lalu di situ kepala suku, oke Bapak silakan, kepala sukunya itu sakit, kami itu dimintai tolong untuk mendoakan. Terus Nabi tanya, lah kamu doanya gimana? Ya saya bacakan Al-Fatihah. Terus hasilnya gimana? Sembuh orang itu. Nabi sampai heran, kamu kok tahu? Kamu kok tahu? Lah ini persoalannya tidak itu Nabi. Saya itu diberi kambing. Nah kambing ini legal apa enggak? Boleh apa enggak kambing ini? Gitu. Kalau enggak boleh saya makan, ya saya kembalikan. Kata Nabi, diberi apa kamu? Kambing. Sembelih. Nanti saya diberi sedikit. Ayat itu yang menunjukkan bahwa Fatihah itu adalah Asy-Syafi ya. Tapi ya jangan Fatihah saja, tidak mau ke rumah sakit Pak. Tuh. Anak saya ini dokter. Tuh. Nanti kalau ini diterangkan kan nggak laku anak saya. Tuh. Itu namanya pengobatan lewat spiritual, gandengkan dengan obat-obat yang secara medis. Itu loh Pak. Baik. Nah, bagaimana tidak mulia Pak? Saya membaca Iyyaka na'budu itu adalah obat untuk orang yang tidak ikhlas. Tidak gampang loh Pak ya. Ikhlas itu tidak gampang loh. Tidak gampang. Waktu sedekah ikhlas. Tapi ketika diumumkan kemudian dia punya rasa senang, ya berarti kan lumayan berkurang lah begitu. Waktu memasukkan begini ikhlas, tapi ketika lihat sebelahnya itu tahu bahwa kita memasukkannya yang merah, bukan yang gambar celeng, gambar apa itu? Kerah, masukkan di sini. Kok rasa itu? Insya Allah. Wah, berat Pak, saya itu berat.
Jadi imam itu sendiri ya godaannya banyak. Kalau imam itu melakukan ayat kemudian dengan harapan orang mengagumi dia, itu juga bermasalah. Makanya saya enggak seneng lah jadi imam. Sudah nanggung keabsahannya orang banyak, plus nanti ini loh Pak, hati ini loh, begini beratnya kok ada orang ambisi jadi imam, itu saya nggak paham saya. Setelah nggak disuruh jadi imam tuh ngambek, nggak tahu nama masjid belas, gelek masjid liane, itu ya bukan. Baik Pak ya, iya karena butuh kepadamu kamu menyembah. Itu artinya hanya kepada Allah kita itu melakukan sesuatu. Ini katanya obat untuk orang yang tidak ikhlas. Wa iyyaka nasta'in itu obat untuk orang yang kibir, yang sombong, sebab ternyata dia nasta'in itu masih butuh pertolongan kepada Allah. Baik Pak, sekarang bagaimana kita menjadi orang yang ya ceria, ya sukses? Sekarang kita lihat ya. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Berarti seluruh ucapan kita, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan ajaran Allah. Makanya bismillah tidak boleh dibaca kalau untuk sesuatu yang tidak baik, tidak boleh. Mau meresmikan tempat prostitusi kok, marilah kita resmikan dengan bersama-sama membaca basmalah. Tidak boleh, tidak boleh. Kita zikir sejenak supaya perampokan kita nanti lancar, selamat. Tidak boleh. Jadi bismillah itu menjadikan kita itu segala sesuatunya itu harus diukur, ini boleh atau tidak. Menjadi orang baik, taat aturan, taat aturan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mengajarkan kita menjadi orang yang pandai mengapresiasi orang. Pandai mengapresiasi orang. Istilahnya begini, Bapak kalau memandang orang, silakan memandang istilahnya in positive ways, dengan cara-cara yang positif. Melihat orang, melihat pasangan, melihat anak, itu tolong lihatlah, tolong zoom in. Zoom in itu gambarnya dibesarkan. Tolong di zoom in kebaikannya, lalu please zoom out kejelekannya. Bapak kalau melihat orang itu selalu pada posisinya seperti ini Pak ya, saya yakin satu ya, tidak gampang suudzon, yang kedua tidak gampang kecewa, yang ketiga tidak gampang marah. Tidak gampang marah, pokoknya dilihat di kebaikannya saja. Bapak lebih cerdas mana? Lebih kuat mana? Ingatannya kebaikan orang atau kejelekan orang? Pak, Bapak lebih tajam mana ingatannya? Kejelekan orang atau kebaikan orang? Jujur saja Pak, poso-poso Pak. Hah? Kebaikan? Kebaikan apa kejelekan? Kejelekan. Bapak cerdas, berarti hasil penelitian itu cocok. Betul Pak ini? Betul. Lawang istri itu kesalahannya hanya sekali, tapi disebut-sebut. Padahal istri yang nyimpen hak belanja sedikit sampai bisa mengumrohkan mertuanya itu loh, tidak dihitung. Kesalahan sedikit, tidak nyetujui poligami itu terus cerai. Mbok yo ingat toh, mbok yo ingat tuh. Adiknya suami itu ya, itu yang membiayai, yang mengatur itu istrinya, dicarikan kemana-mana. Yang nyuapi ibunya sakit itu ya dia, tapi itu dilupakan semuanya.
karena nggak mau tanda tangan ngene iki lho Pak, wong lanang gendeng ini. Lho bener Pak ini Pak, itu tidak cocok dengan prinsip alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus menjadi pribadi yang alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekarang sifat Allah itu banyak. Allah maha menyiksa, betul? Ada nama Allah yang maha menyiksa, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu nama Allah. Al-Jabbar, maha memaksa. Al-Aziz, maha perkasa. Bapak kan tidak pernah bertanya, Bapak Ibu, kenapa ayat yang pertama itu yang disebut kok sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kok tidak Allah yang maha menyiksa, tidak Allah yang maha perkasa, kok tidak begitu? Ya loh Pak, betul loh. Ini bukan sembarangan loh Pak ini. Karena Allah mengerti bahwa kesan pertama itu menentukan perilaku berikutnya. Kesan pertama itu akan menentukan perilaku berikutnya. Menurut penelitian tuh, kalau saya bertemu Bapak ya, itu kira-kira 4 menit saya sudah bisa membuat keputusan siapa Bapak. Bahkan dikatakan first impression are made before we say anything. Kesan pertama itu akan dilakukan orang sebelum kita ngomong sesuatu. Nah, karena ketika kenal, Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah maha pengasih kamu, maka nanti itu yang diingat itu ya kesan pertama itu. Kalau Bapak tahu saya dengan pakaian begini, ini gaya ngomong saya seperti ini, baru pertama kali tahu, Bapak kemanapun pergi disebut nama saya, mesti ya ingat begini. Itu kesan pertama. Kalau kesan pertama sudah masuk di dalam otak kita, Allah itu maha pengasih, maka dia tidak akan pesimis lagi. Ini. Maka hati-hati. Kesan pertama itu luar biasa. Nah, kesan itu bisa dari, kalau dari kata-kata itu hanya sekitar 7%, kalau suara itu, intonasi itu 30%, sedangkan bahasa tubuh ya, cara jabat tangan, kemudian senyum itu berporsi 55% menentukan. Loh, ilmu ini kan cocok dengan Fatihah Pak. Kesan pertama, kalau di iklan itu apa? Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tapi memang betul itu kan, hati-hati kesan pertama. Ingat bahwa setiap interaksi adalah peluang. Jadi kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya Allah yang akan mengadili manusia. Subhanallah. Saya ngomong begini, tutur kata saya ada tanggung jawabnya. Melakukan apa saja itu ada tanggung jawabnya. Maka Fatihah melahirkan orang itu think today and speak tomorrow. Kalau mau ngomong besok, pikirkan sekarang. Oh, kata Sayyidina Ali, orang bodoh meletakkan lidahnya di depan hati,
Orang pintar meletakkan lidah di belakang hati. Paham Pak ini Pak? Paham? Belum paham toh? Orang bodoh itu kalau mau bicara tanpa dipikir, tanpa direnungkan, tanpa dihayati, loh, langsung. Tapi kalau orang pinter itu di belakang sini itu difilter dulu oleh hatinya. Jadi Maliki Yaumiddin itu Allah besok yang akan mengadili manusia. Oke. Orang bisa selamat dari KUHP sampai mati tidak masuk penjara, itu tidak mesti aman Pak, karena kita akan menghadapi pengadilan di mana tidak ada saksi palsu, tidak ada berita acara yang ecek-ecek, tidak ada. Maliki Yaumiddin menjadikan kita ini orang yang amat hati-hati dalam setiap langkah. Saya kira itu saja Pak. Kok sudah setengah jam ini, sudah belum selesai ya. Jadi cerialah. Loh Pak, Bapak kok nyuruh ceria tapi kok meden-meden ngono Pak? Itu memang Al-Fatihah itu isinya antara khauf dan roja. Ada reward and punishment. Ada berita gembira, ada berita yang menakutkan. Dan itu ciri seluruh ayat-ayat Al-Quran. Selalu ada kata-kata yang menghibur, ada kata-kata yang memberi pagar-pagar supaya orang tidak melakukannya itu. Baik. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya orang yang berpikir hak dulu baru kewajiban. Yang keenam itu perlu bimbingan. Kemudian yang ketujuh, pilihan-pilihan hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menunjukkan pilihan hidup. Kamu milih yang mana? Kamu milih yang an'amta 'alaihim, orang yang baik-baik, ataukah kamu memilih al-maghdub? Apakah kamu memilih yang dibenci Allah, ataukah kamu memilih ad-dallin? Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kita diskusi. Monggo Mas Adin. Kami persilakan ada sebenarnya ingin mendengar pertanyaan baik berkaitan dengan tema maupun dengan pertanyaan lain. Kami persilakan. Silakan Pak, Ibu. Ibu-ibu, kok tidak laku gini ceramah saya ya? Mana? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ini pertanyaan. Tolong Pak Pimpinan ini diberi hadiah ini. Baik. Bagus Pak, pertanyaannya bagus. Jadi begini Pak, aturan-aturan sholat itu baru ada ketika Nabi di Madinah. Pak ya, Bapak betul. Pertanyaannya adalah bagaimanakah sholat yang selama di Makkah? Itu Pak ya, di Makkah. Jawabannya ya, sholat sebelum ada aturan, sholat itu menggunakan aturan-aturan yang lama. Seperti puasa Ramadan ini ada setelah Nabi di Madinah.
Tapi pada waktu di Makkah ada puasa, tapi tidak Ramadan. Puasa Muharram itu wajib. Itu. Nah kalau begitu apa yang dibaca? Ya sudah, apa yang dibaca pada saat itu yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau tidak ada Fatihah berarti bukan Fatihah. Adanya kata-kata tidak sholat bagi yang tidak membaca Fatihah itu ketika Nabi di Madinah. Gitu Pak ya? Masih bingung Pak? Tidak apa-apa Pak. Bapak mudah-mudahan bingung terus supaya mau baca buku. Begini, tadi kan kita tahu bahwa perintah sholat itu dalam beberapa literatur juga ada bahwa orang itu sudah menggunakan sholat. Ada ini sholat itu. Iya. Nah, pada saat itu apakah sudah ada Al-Fatihah? Dan kita tahu Al-Fatihah itu di masa tersebut sebelum itu sudah ada Al-Fatihah atau memang terkandung kata yang disebut ayat pertama rumusnya sudah dilakukan Oke. Jumlah rakaat sendiri itu di Madinah Pak. Makkah belum. Itu loh Pak. Lah yang Bapak ceritakan itu kan zaman Luqman Pak. Ya kan? Itu Luqman perintah kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Ya sholatnya versi saat itu Pak. Bentuknya bukan bentuk seperti yang sekarang ini. Tapi tetap itu namanya sholat. Gitu loh Pak. Tetap namanya sholat, tapi bentuknya tidak seperti ini. Nabi Ibrahim sendiri di dalam itu kan perintah sholat juga Pak. Tuh. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah jadikan anak-anakku orang yang sholat. Nah, sholat zaman itu ya belum ada Pak, belum. Tapi namanya sudah sholat. Bentuknya seperti apa? Itu tidak seperti sekarang ini. Seperti puasa itu Pak. Puasa dalam surat Al-Baqarah kan gitu tuh Pak. Berpuasalah kamu seperti puasa orang-orang sebelum kamu. Nah ini sudah puasa, bulannya bulan apa, caranya seperti apa, ya persis pada ajaran yang berlaku pada zaman itu. Bapak saya beri buku, tapi saya minta dibaca, mau? Oh. Besok kalau saya ketemu di sini lagi saya tagih Pak ya. Saya beri buku ini Pak, mengenal tuntas Al-Quran. Monggo, silakan diambil. Menita uji ya Mbak ini. Barang jadwalku ceramah gak teko. Sebentar saya tanda tangan dulu.